Pekan Olahraga Nasional PON merupakan salah satu pesta olahraga 4 tahunan. PON menjadi momen yang dinanti-nanti setiap atlet di seluruh Indonesia untuk berkompetisi meraih prestasi. Di ajang inilah para atlet menunjukkan kemampuan serta kerja kerasnya guna membawa nama harum daerah. Kompetisi memperebutkan medali pada PON ke-20 ini menambah antusias para atlet untuk dapat berdiri di podium teratas pada Pekan Olahraga Nasional di Bumi Cendrawasih, Papua, Oktober 2021. Salam olahraga. Pemirsa, meski sempat tertunda di tahun 2020, Pekan Olahraga Nasional secara resmi ditetapkan akan dilaksanakan di Bumi Cendrawasih, Papua, tepatnya pada bulan Oktober 2021. Lantas, bagaimanakah persiapan dan juga strategi yang akan dilakukan oleh para atlet dari Provinsi Jambi untuk mengharumkan nama provinsi kita di Pekan Olahraga Nasional ke-20 ini? Berikut kita ikuti Arena Olahraga. Berbagai upaya terus dilakukan para atlet dan pelatih untuk dapat bersaing dengan para atlet se-Indonesia pada PON ke-20. Para atlet yang terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi. Di sini, para atlet dilatih mulai persiapan fisik hingga teknik setiap hari. Selain itu, juga mempersiapkan mental para atlet agar siap bertarung untuk meraih prestasi. Meski pelaksanaan PON ke-20 sempat ditunda, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020. Tapi karena terjadinya pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terus berlangsung, namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya PON ke-20 diputuskan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 di Papua. Suasana pandemi memang sedikit mempengaruhi waktu latihan. Para atlet yang terpilih mewakili Provinsi Jambi untuk berangkat ke Papua tetap berlatih di bawah bimbingan dan pengawasan pelatih, termasuk serangkaian pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan berkas. Selain itu, para atlet dan pelatih juga harus mendapat suntik vaksin COVID-19. Diskepora bersama dengan KONI dibantu tenaga kesehatan telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk para atlet yang akan diberangkatkan ke PON Papua pada 5 dan 6 Juni 2021. Ini dilakukan guna meningkatkan imunitas tubuh para atlet dan pelatih sehingga tidak mudah terpapar COVID-19. Dengan berbagai regulasi dan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, KONI berharap pelaksanaan ajang olahraga 4 tahunan ini dapat terselenggara dengan optimal. Untuk persiapan PON ke-20 tahun 2021, idealnya PON yang ke-20 ini dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi dengan ada permasalahan pandemi khususnya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dan insya Allah PON ini akan dilaksanakan pada tanggal pembukaannya pada tanggal 2 September dan berakhir tanggal 15 Oktober tahun 2021 ini. Khusus untuk persiapan kontingen Provinsi Jambi, setiap cabur yang lolos untuk seleksi PON itu sudah melaksanakan latihan berjalan itu sejak tahun 2020. Tetapi secara resmi oleh SK PLT Gubernur itu
Pelakda dilaksanakan dari tanggal 12 April sampai September ini, sampai keberangkatan daripada PON nanti. Pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 ini, Provinsi Jambi mengirimkan 96 atlet terbaik dari 21 cabang olahraga dan 29 pelatih. KONI Jambi menargetkan pada PON ke-20 ini, Provinsi Jambi dapat naik ke peringkat 15 besar. Sejalan dengan semakin banyaknya medali emas yang dikumpulkan dari setiap cabang olahraga. Yang jelas masa pandemi ini kita tetap memakai protokol COVID, tetapi tetap juga kendala-kendala ini akan timbul dan ada sedikit kendala yang khusus daripada atlet dan cabur. Mudah-mudahan ini bisa teratasi yang berkaitan dengan peralatan. Memang sudah disiapkan, tapi nampaknya sampai saat ini belum sampai kepada pihak cabur masing-masing. Tapi insya Allah dalam waktu singkat dari pihak Diskepora akan menyalurkan bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan oleh setiap cabur dan kontingen khususnya Provinsi Jambi untuk Papua ini. Musorprop Provinsi Jambi pada tahun 2020 untuk kontingen Provinsi Jambi pada Papua nanti tahun 2021 ini target kontingen Jambi yaitu masuk 15 besar. Dan estimasi secara rumus untuk masuk 15 besar itu diperkirakan medali dari 15 sampai 13 medali emas. Dan mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kita optimis, Provinsi Jambi optimis untuk mendapat target 15 besar ini. Seorang pengamat olahraga, Sukendro, mengatakan capaian prestasi yang diraih pada atlet harus sejalan dengan dukungan dari pemerintah guna menjamin kesiapan dari para atlet pada PON ke-20 tahun 2021. Ada mendengar bahwasannya Jambi mentargetkan ya sekitar 15 besar ya. Kalau 15 besar itu ya main medalinya di 10 atau 11 gitu. Kalau saya tidak melihat peringkat itu nomor 18. Tapi bagaimana kita medali bisa meningkat, itu yang paling penting. Meningkat pun medali, tapi kalau peringkat kita turun sama aja gitu. Jadi dengan adanya meningkat medali, otomatis peringkat akan terangkat. Bukan peringkat yang dikejar. Peringkat nggak perlu dikejar, tapi bagaimana medali dikejar. Kemarin itu 6. Apakah bisa kita untuk lewat aja digit, 2 digit atau 8. Itu udah prestasi yang luar biasa. Dengan kondisi yang sekarang ini. Dayung yang kita harapkan begitu antusias. Nah ini kendalanya juga latihan yang sangat-sangat masih jauh dari harapan. Kenapa beberapa cabang olahraga ada yang memang menjalankan walaupun dengan kondisi seperti ini. Justru sampai detik ini juga kita masih belum merasakan atlet itu pendanaan untuk di Peladda juga akan dirasakan dampaknya kepada atlet lain. Karena bagaimanapun dana ini berbanding lurus dengan prestasi. Jadi nggak bisa dipungkiri. Makin besar dana yang ada, makin besar juga prestasi yang didapat. Jadi kita kalau saya lihat dengan provinsi lain, kita memang masih ketinggalan jauh. Dari segi baik itu dari segi latihan maupun dana yang ada. Jadi saya berharap juga dengan bulan 10 sudah sangat dekat. Ini udah bulan masuk di bulan 6, hanya tinggal 3 bulan lagi. Ini momentum yang kalau di dalam ilmu keolahragaan itu bisa ditingkatkan hanya sedikit dengan 3 bulan ini. Jadi makanya ada beberapa cabang olahraga, terutama cabang olahraga yang membutuhkan fisik, stamina dan daya tahan serta power, itu udah ketinggalan kita. Tapi kalau teknik itu kita masih bisa mengejarnya. Jadi saya lihat memang ada beberapa cabang olahraga yang optimis akan bisa untuk mengejar medali. Tapi ada beberapa cabang olahraga yang masih biasa-biasa saja, yang masih jauh dari harapan kita gitu. Ya harapannya gaspol. Jadi kita udah ketinggalan jauh kita. Udah ketinggalan, sangat jauh kita ketinggalan. Atlet mestinya sudah masuk Peladda inap. Peladda jalan aja pun enggak. Ini peladanya udah masing-masing di cabornya masing-masing gitu. Udah harus peladda inap. Peladda inap itu udah diatur tidurnya, udah diatur makannya, udah diatur segalanya udah diatur. Tapi ini kan masih terlepas seperti anak liar gitu. Sementara PON udah tinggal 3 bulan lagi. Jadi nggak ada kata lain gaspol. Jadi seluruh energi yang ada baik itu di cabang olahraga maupun di KONI harus fokus bagaimana untuk bisa meraih medali sebanyak-banyaknya dan harapan untuk masuk ke 15 besar bisa tercapai.
Beberapa cabang olahraga yang akan kembali berlaga di PON Papua ke-20 diantaranya tinju dan judo. Selain kekuatan dan kecepatan, pada olahraga bela diri ini, mental menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan. Setiap hari para atlet terus berlatih guna menjaga stamina dan meningkatkan kemampuan atlet dalam menghadapi lawan. Dengan mempelajari dan membaca kemampuan atlet dari daerah lain, seorang pelatih tinju Hari Maitimo telah puluhan tahun menjadi atlet tinju Jambi dan pernah memberikan kontribusi dengan menyumbangkan medali emas pada PON tahun 1985 dan 1989. Menghadapi PON ke-20 Papua, Hari Maitimo terus memberi pembinaan dan memantapkan perkembangan atlet yang akan bertanding pada PON ke-20 tahun 2021. Kalau untuk persiapan di cabang olahraga tinju ini, bagaimana latihan dan juga persiapan yang dilakukan oleh para atlet tinju untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua nantinya, Pak? Ya, dari Taiwan tinju kita latihan terus. Latihan terus. Karena berhubung PON-nya udah dekat, udah 5 bulan lagi, jadi kita latihan terus pagi sore. Jadi anak-anak pagi kita fisik, terus sore teknik, begitupun diganti juga, sore pagi teknik, sore fisik, jadi berganti. Kalau untuk latihan fisiknya, Pak, di setiap pagi hari itu lama waktu untuk latihan fisiknya itu berapa lama, Pak? Kita persiapan 2 jam, jadi 2 jam sampai 2 jam setengah. Nah, selain fisik tentunya mental dan juga kesehatan tubuh dari para atlet ini tentu juga harus dijaga. Untuk asupan mereka sendiri, apakah ada yang perlu diperhatikan, Pak? Kalau untuk kesehatan fisik, vitamin itu harus, ya memang harus disediain. Karena bagaimanapun olahraga ini sangat memerlukan tenaga yang besar. Ya, jadi itu yang terutama, fisik, vitamin, supaya anak-anak itu bisa jaga fisiknya dengan baik supaya pertandingannya bisa dilaksanakan dengan. Tak terlepas dari dukungan dari sang pelatih, seorang atlet tinju Jambi yang akan maju pada PON Papua nanti, Yulianti Galingging, mengakui dirinya terus mendapat semangat untuk berlatih dan menunjukkan performa terbaiknya untuk membanggakan Provinsi Jambi. Apa saja yang lebih dari persiapan-persiapan di hari biasanya menjelang Pekan Olahraga Nasional ini? Ya itulah, kita latihannya Bang diperketat untuk atlet kan. Kita tuh 3 orang, 1 putra, 2 putri. Nah, seperti kami kan itu mainnya di kelas 57, diperbanyak untuk kecepatan. Untuk kecepatan, terus teknik kita, bagaimana perlawanan musuh, cara kita menghindar, cara kita untuk di atas ring itu, kita harus lebih gesit daripada lawan kita. Untuk mental kita ya itulah Bang, perbanyak sparring, jadi kita tidak terlalu terkejut untuk di atas ring untuk melawan kita. Memang lawan kita ini tidak bisa kita anggap remeh lah kan, jadi untuk diri kita sendiri harus tetap semangat, terus mental kita harus diperkuat lagi untuk di atas ring nantinya. Pada cabang olahraga judo, para atlet juga mempersiapkan diri jelang PON ke-20 ini di bawah binaan mantan atlet judo Jambi yang pernah ikut serta pada PON tahun 1996, Sutoyo. Persiapan saat ini sudah 75%, jadi pematangan fisik dari awal Februari. Kita sudah melakukan latihan pagi dan sore hari.
Kalau pagi kita lebih mengutamakan latihan fisik ya. Cuman kalau sore kita teknik. Cuman kendalanya daripada latihan ini adalah sekarang kan lagi pandemi corona. Jadi kita juga lebih banyak mengutamakan latihan fisik. Kalau kita memastikan mereka tidak ada masalah demam apapun batuk, kita tetap latihannya body contact gitu. Latihan dari periode awal adalah latihan power. Kita lebih banyak mengerti power karena itu persiapan fisik umum ya. Setelah sekian 50%, lalu kita masuk kepada latihan inti teknik ini. Kita kalau latihan di musim pandemi ini kita sangat sekali menyesuaikan dengan kondisi masing-masing atlet. Karena tiap atlet tidak sama kemampuan fisiknya ya. Kadang atlet dilatih dia down ya, menurun, terlihat dari suhu tubuhnya tidak turun-turun. Jadi kita perlu mewaspadai itu karena saat kita melatih dengan kencang maka sistem imun tubuh dia turun gitu. Targetnya kita menyumbang medali buat kontingen Jambi. Sebagaimana PON-PON yang lalu gitu. Kalau kita nganggap semua persiapan latihan ini lawan-lawan itu berat, tapi biasanya yang belum kita tahu barometernya adalah Bali, Jabar, dan DKI itu. Kontingen judo itu yang aku kuda hitam daripada atlet kita. Ya, saya memberikan keyakinan bahwa mereka bisa meraih medali, meraih prestasi yang maksimal karena selama ini kontingen-kontingen seperti Bali, DKI maupun Jawa Barat berlatih di luar negeri. Namun di pandemi ini tidak ada yang berlatih di luar negeri. Jadi semua latihan di Indonesia, di lokal gitu. Itu harapan kita. Pada PON ke-20 ini, cabur judo akan memberangkatkan 4 orang atlet, terdiri dari 3 putra dan 1 putri, yang akan bertanding pada PON ke-20 di Papua. Salah seorang atlet, Suci Febriandi, yang mengawali karirnya dengan membawa medali perunggu pada PON ke-19 di Jawa Barat tahun 2016. Bedanya itu kalau waktu kan sebelum PON Papua ini ada PON di Jabar di Jawa Barat. Kami programnya itu benar-benar matang waktu di PON Jawa Barat juga. Terus untuk latihannya juga lebih berat juga. Terus ada TC nginap. TC nginapnya itu seharusnya kalau di posisi sekarang ini harusnya sudah TC inap harusnya, tapi mungkin karena pandemi ada masalah apa gimana nggak tahu juga ya atlet, jadi sampai sekarang belum ada TC inapnya, belum ada. Jujur saya nih baru selesai sakit kemarin kan, pas baru selesai habis lebaran saya sakit. Kesehatan, kalau untuk kesehatan untuk saat ini ya baik-baik aja, cuman kan kalau atlet latihan terus butuh vitamin, butuh konsumsi vitamin-vitamin yang lainnya juga gitu. Cuman sampai sekarang kan belum ada uang platda cair, belum ada gitu. Persiapannya paling strateginya itu ya latihan terus karena kan kalau udah di Pekan Olahraga Nasional itu kita sudah tahu lawan-lawannya itu siapa-siapa aja, teknik-teknik lawan itu apa aja, kami semua sudah tahu. Jadi kayak ngelihat video rekaman-rekaman yang tanding sebelumnya. Jadi pas latihan itu dilatih lagi apa aja yang kurang gitu. Harapan saya semoga atlet-atlet judo dan atlet-atlet yang lainnya pas di PON nanti mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu aja sih. Terus juga semoga pada sehat-sehat semua lah. Karena sehat itu penting untuk kedepannya, untuk lebih memperhatikan atlet-atlet yang lagi berjuang untuk di PON nanti gitu. Apa aja yang kurang di atlet-atletnya. Kadang kan kayak
pemerintah nih kan menargetkan atletnya dapat ini, harus juara ini, sedangkan kami fasilitasnya ya apa adanya kayak gitu. Kalau fasilitasnya apa adanya tapi ditargetkan untuk menang, kayak gimana? Seluruh kerja keras dan latihan telah dilakukan para atlet guna memberikan yang terbaik untuk Provinsi Jambi. Sukseskan bersama Pekan Olahraga Nasional tahun 2021. Jaya negeriku, jaya Indonesiaku. Pemirsa, para atlet dari Provinsi Jambi terus melakukan latihan secara intens agar nantinya dapat membanggakan Provinsi Jambi dan meraih prestasi yang terbaik pada Pekan Olahraga Nasional ke-20. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun besar harapan kita agar seluruh rangkaian pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tetap mengedepankan protokol kesehatan dan tentunya menjunjung tinggi nilai sportivitas. Demikian arena olahraga kali ini. Salam olahraga.